Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmatnya saya dapat membuat video ini sebagai tugas tambahan pengganti praktik kerja lapangan. Perkenalkan, nama saya Jihan Mahnani, saya dari kelas 3 PK3, jurusan akuntansi, program studi perbankan dan keuangan, Politeknik Negeri Balikpapan. Saya melaksanakan praktek kerja lapangan di Bank Tabungan Negara yang biasa disingkat dengan Bank BTN. Adapun tujuan PKL yaitu untuk membuat mahasiswa terlatih dalam menghadapi sekaligus mengatasi masalah yang mungkin saja muncul ketika berhadapan langsung di dunia kerja. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan dokumentasi sebagai perwakilan kegiatan selama saya PKL di Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Dan adapun ilmu yang saya dapat selama saya melakukan praktik kerja lapangan di Bank Tabungan Negara itu mengenai salah satu produknya, yaitu produk tabungan Batara. Nah, mungkin langsung saja kita masuk pada dokumentasi yang pertama. Masuk ke dokumentasi yang pertama yaitu melakukan register memo masuk. Nah, pada Microsoft Excel dipindahkan ke buku register memo masuk. Gunanya pembagian disposisi oleh branch manager kepada deputy branch manager atau unit bisnis dan kepada deputy service manager. Nah, memo tersebut didapat dari email corporate atau cabang yang akan didistribusikan ke setiap unitnya. Nah, disposisi sendiri merupakan instruksi atau tindak lanjut dari surat atau memo itu dari pimpinan ke berbagai bidang ahkalinya masing-masing. Nah, ini merupakan dokumentasi saya pada saat saya melakukan register mapluk di ruang mapluk. Nah, di sini saya akan menjelaskan mapluk itu sendiri apa. Jadi, mapluk merupakan laporan transaksi satu hari baik teller ataupun CS. Nah, di dua itu ada pun juga seperti Vault dan TP transaksi processing merupakan ia juga melakukan laporan di mapluk. Nah, jadi pada saat saya melakukan register mapluk, saya mengisi nama, kode cabang, dan sampai tanggal berapakah mapluk itu diterima. Jadi gunanya itu mendata sampai tanggal berapa mapluk. Misalkan contohnya outlet Karangjati, sampai berapa nih teller dan CS-nya sudah melakukan laporan mapluk ke bagian internal control yang berada di kantor cabangnya Balikpapan. Nah, di situ diperiksa dan didata. Nanti misalkan ada yang kurang, oh ini tidak melapor pada tanggal sekian. Nah, mungkin nanti bisa dicari oleh bagian internal control atau belum datang atau memang belum melaporkan. Nah, seperti itu. Dokumentasi selanjutnya kita masuk ke bagian memeriksa mapluk. Nah, pada saat kita ingin memeriksa mapluk, saya akan memberikan contoh dulu bentuk mapluk itu sendiri seperti apa. Nah, ini merupakan bentuk mapluk, kurang lebih seperti ini cover depannya mapluk itu. Nah, di bawahnya atau di belakangnya lagi tuh biasanya ada transaksinya seperti tarik tunai, store tunai, terus pencairan deposito, terus penutupan buku rekening dan yang lain-lain. Nah, gunanya memeriksa mapluk itu internal control memeriksa adanya terjadi kesalahan pada teller atau CS. Biasanya seperti salah terbilang dan nominal tidak cocok. Contohnya yaitu seperti misalkan jumlah nominalnya 750.000, di terbilangnya 705.000. Nah, puluhnya tidak ada. Nah, itu merupakan salah satu penemuan pada bagian internal control. Nah, biasanya nanti internal control akan melakukan stock of name pada akhir bulan. Nah, biasanya pada melakukan stock of name, internal control melakukan memberitahu bahwa adanya terjadi kesalahan. Jadi misalkan kita menemukan adanya kesalahan seperti jumlah nominal tidak cocok, terus tidak ada tanda tangan nasabah atau teller,
Nah, itu kita fotokopi atau kita scan, nanti di print, dan pada saat stock of name dibawalah bukti bahwa adanya terjadi kesalahan pada Mapluk pada tanggal berapa, seperti itu. Dokumentasi selanjutnya yaitu melakukan pencarian data. Nah, di sini merupakan foto pada saat saya melakukan pencarian data di Mapluk. Nah, kertas yang berwarna kuning itu merupakan kertas dari bagian accounting. Nah, itu merupakan hasil rekonsiliasi atau akun yang menjanggal, yang harusnya normalnya akun tersebut bernominal 0 tetapi terisi, jadi harus dinolkan kembali. Nah, itu gunanya saya mencari data memo atau SPM atau surat perintah membayar untuk dijurnal kembali agar nominal suspend cash itu bernilai 0 kembali. Misalkan CS tidak bisa langsung ke accounting, jadi dia hanya sampai di akun suspend cash. Selanjutnya suspend cash tersebut dijurnalkan kembali oleh accounting. Nah, jadi misalkan di CS suspend cash-nya itu sebelah debit, nanti accounting akan menjurnal kembali di sebelah kredit agar nominalnya berubah menjadi 0. Itu suspend cash-nya nominal normal kembali jadi 0. Selanjutnya yaitu melakukan penjurnalan. Nah, ini biasanya tugas yang biasa dilakukan oleh bagian accounting, yaitu melakukan penjurnalan. Di sini saya melakukan penjurnalan di sistem BDS. Biasanya bagian accounting itu hanya menjurnal seperti memo atau SPM atau surat perintah membayar. Nah, ini merupakan dokumentasi saya waktu saya melakukan penjurnalan di bagian accounting. Nah, ini juga merupakan tampilan aplikasi yang dipakai oleh Bank BTN untuk melakukan penjurnalan. Dia melakukan BDS, yaitu masuk ke general baru ke nomor transaction-nya. Nah, di sini ada beberapa yang diisi pada saat melakukan penjurnalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa kegiatan selama saya praktek kerja lapangan di Bank BTN. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu produk Bank BTN, yaitu produk tabungan Batara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk tabungan Batara. Tabungan Batara merupakan produk tabungan BTN yang dihadirkan untuk masyarakat yang bertujuan mempermudah nasabah dalam menyimpan dana dengan aman. Adapun syarat dan ketentuannya, yang pertama minimal lulus 18 tahun, yang kedua setoran minimum 200.000 dan saldo minimum 50.000. Diperuntukkan bagi perorangan atau lembaga. Yang kedua, bisa warga negara Indonesia atau warga negara asing. Melampirkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor atau kitab atau kitas. Adapun keunggulan dari tabungan Batara, yang pertama memiliki fasilitas internet banking atau mobile banking yang dapat mempermudah transaksi nasabah dimanapun dan kapanpun. Memiliki fasilitas join akun untuk rekening bersama keluarga Anda. Yang ketiga, memiliki fasilitas cash deposit mesin. Fasilitas untuk nasabah. BTN menghadirkan fasilitas untuk nasabah untuk mempermudah transaksi nasabah. Dalam penyetoran dana bisa dilakukan di outlet BTN atau di kantor pos online di seluruh wilayah Indonesia. Adapun layanan ATM, pembelian dan pembayaran tagihan seperti KPR, listrik, air, tagihan TV kabel, pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, zakat, infak, serta pembayaran pendidikan juga ada. Produk Bank Tabungan Batara juga memiliki suku bunga yang menarik. Jika Anda ingin memperoleh
suku bunga 1%, saldo minimal tabungan Anda sebesar 7 juta. Dengan maksimal suku bunga 2,25%, tabungan Anda harus bernominal 2 miliar. Dan tabungan Batara juga mempunyai keunggulan lain, yaitu pada saat Anda ingin mengajukan KPR kredit rumah, contohnya Anda salah satunya harus mempunyai produk tabungan Batara terlebih dahulu. Baru Anda bisa membuka pengajuan atau mengajukan KPR pada Bank BTN. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dokumentasi selama saya PKL dan produk tabungan Batara BTN. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.